Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajril. Saya lahir di Jakarta dan umur saya sekarang 20 tahun. Nah, saya adalah mahasiswa semester 6 program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Dan saya sendiri memiliki passion dalam membuat sebuah konten digital, apapun bentuknya, seperti video, foto, dan desain. Nah, tujuan karir saya yaitu bekerja di bidang media, khususnya produksi konten kreatif. Lalu motivasi saya untuk bergabung dalam Digistar Internship Telkom ini karena program ini tuh memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan profesional di bidang digital yang sejalan dengan minat dan latar belakang saya, yaitu di bidang komunikasi dan media. Nah, selain itu, saya sangat terinspirasi oleh visi Telkom untuk menjadi pemimpin global di industri telekomunikasi dan digital. Saya sangat ingin berkontribusi dengan kemampuan saya dalam menciptakan konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga relevan dan berdaya guna, sehingga mampu memperkuat brand Telkom dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dan saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selama program ini dengan sepenuh hati menjalankan tugas, berkolaborasi dalam tim, dan terus belajar. Dengan pengalaman organisasi saya, lalu proyek yang saya miliki, saya siap mendukung Telkom dalam menciptakan inovasi yang memperkuat posisi perusahaan di era digital. Kesibukan saya saat ini, saya sedang libur semester, dan sambil menunggu semester 6 dimulai, saya memanfaatkan waktu untuk hal-hal produktif yang dapat membantu pengembangan diri saya, seperti memperbarui portofolio dan resume berdasarkan pengalaman semester 5 kemarin, agar lebih siap menghadapi peluang baru di dunia kerja maupun magang. Selain itu, saya juga sedang mengembangkan kemampuan di bidang konten kreatif, terutama dalam live streaming. Nah, saya melihat potensi besar dalam platform tersebut, baik untuk mengekspresikan diri saya maupun berinteraksi dengan audiens secara langsung. Nah, saya juga aktif mencari dan mempersiapkan diri untuk program-program magang yang sesuai dengan bidang yang saya minati. Nah, saya ingin memanfaatkan libur semester ini untuk menggali lebih banyak pengalaman di dunia kerja. Lalu proyek yang paling menarik yang pernah saya jalani. Nah, proyek itu adalah sebuah konten YouTube dari organisasi yang saya ikuti, yaitu Sigma TV UNJ, yang berjudul Hitauchi Cafe, nongkrong asik dengan aktivitas seru. Nah, dalam proyek tersebut, saya berperan sebagai produser. Proyek ini berlangsung dari tanggal 25 Juli 2024 hingga 17 September 2024. Lalu tahapan yang dilakukan itu cukup panjang. Yang pertama itu ada tahap riset dan development, yaitu kita membuat skrip, menganalisis properti, dan menyusun proposal dan budgeting. Lalu tahap yang kedua itu ada pre-production meeting pertama, yaitu membahas skrip dan director treatment. Lalu yang ketiga ada pembuatan teknikal, yaitu menyusun shortlist, storyboard, serta menentukan alat dan lokasi. Lalu tahap keempat ada pre-production meeting 2, yaitu ada fiksasi skrip, progres tiap departemen, terus ACC proposal oleh ketua umum, terus penentuan talent dan lokasi. Tahap yang kelima itu ada pre-production meeting ketiga, yaitu finalisasi tiap departemen. Lalu tahap yang keenam itu ada persiapan seperti peminjaman alat, persiapan properti, dan briefing talent hostnya. Lalu yang ketujuh itu ada presentasi akhir, yaitu kita memastikan semua progres itu udah siap untuk dilaksanakan. Lalu tahap yang ke-8 itu ada tahap produksi, ya udah pasti pelaksanaan syuting. Lalu tahap yang ke-9 itu ada post produksi, yaitu editing dan penyempurnaan konten. Lalu ya tahap yang terakhir itu tahap 10 adalah peluncuran konten. Nah, kendala terbesar yang dialami itu sulitnya menentukan lokasi syuting, karena banyak tempat yang membatasi jumlah kru. Bahkan lokasi yang sudah disetujui itu membatalkan secara sepihak di hari H-1 produksi. Solusi yang kami lakukan adalah mencari alternatif lokasi dengan segera mendatangi beberapa opsi hingga menemukan tempat yang sesuai dalam waktu singkat. Lalu hasil yang didapat yaitu sesuai konsep yang dirancang bersama saya dan sutradara, meskipun saya menyadari masih ada ruang untuk peningkatan. Lalu perasaan saya setelah proyek tersebut itu saya sangat merasa antusias dan termotivasi, karena proyek ini tuh menjadi pengalaman pertama saya sebagai produser dan memberikan tantangan besar yang memperkaya wawasan saya di dunia kerja dan mendukung perkembangan saya dalam produksi media. Lalu tools yang biasa saya gunakan dalam membuat konten kreatif, yang pertama ada Google Workspace, termasuk Google Docs, Google Sheet, Google Slides, dan rating saya itu 8. Lalu ada Adobe Photoshop dengan rating saya 8, Adobe Premiere Pro 8, CapCut ratingnya 9, dan Canva ratingnya 9. Sekian dari video mengenai profil saya. Atas perhatiannya, terima kasih.